Berkas perkara 3 tersangka kasus surat jalan palsu Joko Chandra telah dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum. Ketiga tersangka akan segera disidang di pengadilan. Ketiga berkas kasus surat jalan palsu narapidana pengalihan hak tagih Bank Bali Joko Chandra dinyatakan telah lengkap atau P21 oleh jaksa penuntut umum. Ketiga berkas tersebut terdiri dari mantan pengacara Joko Chandra, Anita Dewi Kolopaking, mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Pol Prasetyo Utomo dan Joko Chandra. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Awi Setiono menyatakan berkas perkara ketiga tersangka dalam kasus surat jalan palsu alias surat sakti Joko Chandra telah lengkap. Surat jalan palsu dengan tersangka ADK, PU dan JST dinyatakan lengkap oleh JPU. Dan berdasarkan pasal 8 ayat 3 huruf B, pasal 138 ayat 1 dan pasal 139 KUHP, rencananya minggu depan pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, akan dilaksanakan tahap 2 dengan menyerahkan barang bukti dan tersangka ke JPU. Sementara itu, penyidik akan mempersiapkan pelimpahan tahap 2, yaitu melimpahkan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum, dan ketiga tersangka tersebut akan menjalani persidangan. Mahkamah Agung membantah mengeluarkan fatwa pembebasan Joko Chandra yang menguntungkan pihak berperkara. Sebelumnya dalam sidang dakwaan, Pinangki jaksa penuntut umum menyebut ada 10 rencana aksi membebaskan Joko Chandra, salah satunya meminta fatwa MA. Humas Mahkamah Agung Abdullah menyatakan dakwaan yang disebutkan jaksa penuntut umum dalam sidang terdakwa Pinangki Sirna Malasari mustahil dilakukan. Menurut Abdullah, pihaknya tidak akan mengeluarkan fatwa pembebasan Joko Chandra yang menguntungkan pihak berperkara. Sebelumnya dalam sidang perdana terdakwa jaksa Pinangki Sirna Malasari, JPU menyebutkan Pinangki telah menerima uang untuk mengurus fatwa MA. Fatwa tersebut bertujuan agar terdakwa Joko Chandra yang saat itu masih berstatus buronan tidak dieksekusi untuk menjalani vonis 2 tahun penjara. Yang dijanjikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab adalah hal yang sangat mustahil. Karena Mahkamah Agung tidak pernah sekalipun mengeluarkan fatwa yang bersifat teknis untuk membatalkan atau mengoreksi keputusan PK. Permohonan fatwa itu sendiri tidak pernah diterima oleh Mahkamah Agung. Kasus kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung terus bergulir. Politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan mempertanyakan kebenaran isu saksi cleaning service yang memiliki rekening lebih dari 100 juta rupiah. Isu cleaning service tajir mencuat saat rapat Komisi 3 DPR RI bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin Kamis kemarin. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan mempertanyakan soal informasi petugas cleaning service yang punya rekening ratusan juta rupiah ke Burhanuddin. Arteria juga meminta agar Jaksa Agung berhati-hati dalam penanganan kasus ini. Sementara itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung, Fadil Jumhana menegaskan pihaknya akan mengusut dari mana asal uang tersebut. Fadil beralasan asal uang belum diperdalam karena kemarin belum masuk penyidikan. Ketika masuk penyidikan, Kejagung akan minta penyidik untuk mengungkapnya. Baik Pak, itu ada akses ke lantai 6. Itu penyelidik, ketika proses penyelidikan itu ada dilaporkan kepada jaksa yang saya tunjuk Pak. Tapi ini dalam proses penyidikan kita dalamin Pak itu. Itu uang apa dan dari mana? Itu Pak akan kita bongkar nanti Pak. Karena kemarin proses penyelidikan belum pro justisia. Ketika proses penyidikan ini Pak, nanti pro justisia kami selidiki, kami minta nanti penyidik mengungkap itu Pak. Fadil bahkan menyebut saksi cleaning service bernama Joko telah diperiksa berkali-kali, termasuk dengan alat pendeteksi kebohongan.
Sebelumnya kebakaran meluluh lantakan seluruh ruangan di gedung utama Kejaksaan Agung pada 22 Agustus lalu. Bareskrim Polri sudah mengirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP ke Kejaksaan Agung. Polisi menyebut ada dugaan unsur pidana dalam kebakaran. Berdasarkan hasil penyelidikan, kebakaran berasal dari nyala api terbuka dan bukan berasal dari hubungan pendek arus listrik. Polisi menjelaskan api berasal dari lantai 6. Tim Liputan iNews melaporkan. Siapa cleaning service tajir pemilik ratusan juta rupiah di rekeningnya yang diperiksa sebagai saksi kebakaran gedung Kejaksaan Agung? Benarkah sang cleaning service mendapat perlakuan agak istimewa? Kami akan membahasnya bersama anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan dan juga Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak. Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Selamat sore, Bang Arteria. Baik. Pak Barita. Selamat sore. Baik, saya ke Bang Arteria terlebih dahulu. Bang Arteria, kabar mengenai cleaning service yang punya rekening ratusan juta rupiah ini kan pertama kali terungkap di publik dari Anda begitu. Dari mana informasi ini Anda dapatkan dan juga apakah Anda mencurigai ada keterlibatan cleaning service ini dalam kebakaran gedung Kejaksaan Agung? Ya, pertama-tama dari awal kami sedih, prihatin, duka yang mendalam terkait dengan peristiwa terbakarnya gedung utama Kejaksaan Agung. Jadi bukan dibakar. Nah yang kedua, kalau ditanyakan saya dapat dari mana, kebetulan saya ditunjuk oleh fraksi menjadi salah satu juru bicara pada saat penyampaian pandangan atau hal-hal yang ingin diperdalam atau dipertanyakan fraksi kepada mitra kerja kami, khususnya kemarin Kejaksaan Agung. Dalam konteks itu tentunya saya melakukan banyak hal, kerja-kerja investigatif, kerja-kerja research, dan alhamdulillah banyak teman-teman, banyak orang yang sering memberikan informasi kepada kami. Jadi kalau ditanyakan, dulu memang sulit mendapatkan informasi, tapi setiap mau rapat, ruangan saya itu ada aja yang nganterin bahan-bahan. Tentunya tugas saya untuk mengkonfirmasi, melakukan pencermatan sebelum kami tanyakan kembali kepada para mitra. Inilah bagian dari pengawasan yang efektif yang dicoba untuk dihadirkan oleh PDI Perjuangan. Mudah-mudahan informasinya bisa terukur, informasinya bisa akurat. Karena masalah terbakarnya gedung utama Kejaksaan Agung ini kan tidak hanya masalah kebakaran gedung. Ini kalau betul dia dibakar atau memang kalau betul ada indikasi pidana sebagaimana temuan atau laporan hasil gelar yang diajarkan oleh Bareskrim Mabes Polri, ini merupakan serangan langsung terhadap negara, serangan langsung terhadap kedaulatan negara, serangan langsung terhadap eksistensinya negara. Negara tidak boleh kalah, negara tidak boleh lengah, negara harus serius. Nah pada saat ini kan kita memberikan apresiasi kepada jajaran Kejaksaan Agung yang dipimpin oleh Pak Jaksa Agung Burhanuddin yang sudah berjiwa besar, menghilangkan ego sektoral dan ego institusional, yang memberikan ruang seluas-luasnya kepada penyidik Bareskrim Mabes Polri untuk melakukan giat-giat penyelidikan dan investigasi. Hasilnya juga sudah diterima, dinaikkan ke tahapan penyidikan. Artinya ada indikasi pidana dan akan dicari siapa pelakunya. Baik. Kami juga melihat, ya, begini Mbak, kami melihat memang ada 6 kali olah TKP, prarekon, amankan barang bukti termasuk CCTV, semuanya dikasih. Ada 131 yang diperiksa saksi. Tapi memang ada beberapa saksi yang saya pikir saksi yang perlu untuk dicermati lebih mendalam. Termasuk cleaning service yang memiliki rekening ratusan juta rupiah ini, begitu? Betul, salah satunya adalah cleaning service. Kenapa Mengapa begitu? Anda mencurigai satu saksi ini? Kan jelas, ya, tupoksi cleaning service itu biasanya dia punya area atau lingkup kerja atau wilayah kerjanya. Ini cleaning service ini kerjanya di lantai dasar. Artinya di situ tidak bisa masuk ke lantai 1, 2, 3, dan 4 dan sebagainya. Ini dia bisa keluar masuk lantai 6. Baik. Perlu akses. Siapa yang memberikan akses? Bang Arteria, dalam tahapan konfirmasi, fakta apa yang Anda dapatkan atau konfirmasi apa yang Anda dapatkan? Ya, kami sedang mencoba, karena ini kan tadi dikatakan tahapan penyelidikan. Saya juga menghormati giat-giat penyelidikan yang dihadirkan oleh Bareskrim Mabes Polri, teman-teman Kejaksaan Agung. Walaupun kami mencoba untuk mencari tahu sendiri. Saya ingin sampaikan begini, okelah kita curiga.
Tapi yang menambah kita curiga lagi, apa benar yang bersangkutan Joko ini penampilannya baru? Kepalanya dibotakin, lontos. Ini akan sulit pada saat kita mau cek DNA, Mbak. Ya, kita kan juga nggak bodoh-bodoh amat ini. Jadi ada apa? Kok tiba-tiba palanya si Joko ini diplontosin? Baik, ada kecurigaan. Menjadikan atensi kita dan Baik, bahan saya jadi ke Pak pencermatan. Barita. Pak Barita, apakah Komisi Kejaksaan juga sudah mencium begitu mengenai cleaning service yang mempunyai rekening hingga ratusan juta rupiah ini? Saksi-saksi yang Dan mencurigakan? juga tidak bertugas sebagai cleaning service murni. Dia juga melakukan kerja-kerja tambahan, katanya seperti Baik, itu. silakan Pak Nanti Barita. kita coba pencermatan. Iya, terima kasih. Selamat sore Bung Arteria, anggota Dewan yang terhormat. Saya kira apa yang disampaikan Bung Arteria tadi itu adalah pesan penting. Bagaimana urgensi penegakan hukum soal kebakaran ini harus serius ditangani dan diatasi dengan segera. Termasuk penetapan tersangka. Karena sudah ditemukan ada peristiwa pidana, tentu yang bertanggung jawab atau yang harus ditetapkan sebagai tersangkanya sebenarnya sudah ada dari 131 yang diperiksa itu. Nah, dari sinilah selanjutnya bisa dikembangkan dan didalami apa motifnya. Sebab pasalnya kan sudah jelas, pasal 187 dan 188 KUHP. Saya kira itu poin pentingnya. Jadi apa yang disampaikan Bung Arteria tadi, pesan penting itu bagi penyidik agar segera menuntaskan kasus itu. Sebab ini kan ranah penyidikan sudah dimulai. Agar tidak menimbulkan dugaan atau hal-hal yang kontraproduktif terhadap penegakan hukum, sebaiknya menurut saya penyidik juga perlu segera menuntaskan penyidikan kasus ini dengan menetapkan tersangka. Dari situlah akan ditentukan dan dilihat apa motifnya, siapa yang terlibat, serta menindaklanjuti kemungkinan-kemungkinan yang terlibat di dalam proses itu. Saya kira itu sangat penting. Komisi tentu sebagaimana sejak awal karena proses penyidikan pro justisia sudah dimulai, maka komisi tentu tidak bisa masuk di proses itu. Tetapi kami mengapresiasi apa yang disampaikan oleh masyarakat, apalagi tadi anggota Dewan sudah berbicara, saya kira itu pesan sangat serius dan penting, Mbak. Begitu komen saya. Bang Arteria, Anda juga menyebutkan bahwa cleaning service ini mendapat perlakuan istimewa. Seistimewa apa, Bang Arteria? Ya, saya bertanya, apa benar kalau yang bersangkutan itu diperiksa selalu didampingi oleh anak buahnya mantan salah satu jaksa agung muda? Apa benar ya perangai karakter saksi ya pada saat hendak dihadirkan dan memberikan keterangan ini berbeda dengan 131 saksi dan wabil khusus dengan saksi-saksi cleaning service yang lain? Apa benar ya memang ini mungkin saja memiliki keterangan yang sangat signifikan ataupun juga memberikan sinyal ya kepada institusi penegak hukum ataupun kepada pihak-pihak yang sedang terperiksa dalam kasus kebakaran ini. Ini yang saya katakan kita harus coba gali. Dalam scientific investigation ya dikenal yang namanya keganjilan yang namanya irregular. Nah, ini yang harusnya menjadikan atensi khusus daripada para penyidik, dan saya juga ingin kepada Pak Jaksa Agung untuk mengamati secara utuh, ketat, dan cermat. Pak Jaksa Agung ini orang baik, nggak tahu mana yang musuh, mana yang kawan, dan jangan sampai nanti keterangan-keterangan saksi ini pun jadi bias, atau disusupi, atau memberikan keterangan yang memang tidak sesuai dengan fakta, atau bahkan menjadi pesanan-pesanan sponsor. Ini yang kasihan, yang merugikan pihak Jaksa Agung maupun institusi Kejaksaan Agung secara umum. Baik, Bang Arteria, kalau tadi Anda menyebutkan cleaning service ini sering mendapatkan pekerjaan di luar tugas utamanya. Ada informasi apa itu tugasnya, Bang Arteria? Saya bertanya, apa benar ya? Saya tidak mau mendahului proses penyelidikan. Saya juga tidak mau mendahului kerja-kerja hebat yang dilakukan oleh teman-teman kejaksaan. Silahkan bekerja sehebat-hebatnya, sehormat-hormatnya, secermat-cermatnya. Ya, saya kan hanya bertanya, kalaupun memang ada yang benar ya alhamdulillah. Kalaupun tidak benar ya monggo nanti diklarifikasi. Tapi setidaknya kami sudah melakukan kerja-kerja pengawasan yang begitu cermat, ya, yang begitu hebat, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman penyidik maupun juga bagi teman-teman di institusi kejaksaan untuk bisa mencermati perkara ini. Karena apa?
karena kita kan kasihan, jaksa ini selalu dihajar dengan isu-isu yang simpang siur, yang mendiskreditkan Jaksa Agung dan institusi atau jajaran Kejaksaan Agung. Dibakarlah, sengaja untuk menghilangkan barang bukti dan sebagainya. Inilah saatnya untuk Jaksa Agung dan teman-teman di Kejaksaan untuk bisa bekerja secara profesional, membuka ya setransparan-transparannya sehingga tidak ada lagi polemik, tidak ada lagi isu-isu atau berita miring atau berita-berita yang sengaja untuk dibuat atau disesatkan sehingga merugikan institusi kejaksaan. Mbak Barita, apakah lazim begitu salah seorang saksi itu mendapat perlakuan istimewa, bahkan setiap diperiksa selalu didampingi oleh mantan jaksa agung muda begitu? Ya, saya kira tentunya tadi sebagaimana disampaikan Bung Arteria, itu kan ada laporan, ada informasi. Inilah yang perlu ditindaklanjuti dan didalami agar prinsip equality before the law dan due process of law itu sama bagi semua. Tentu menjadi pertanyaan publik kalau ada keanehan atau keganjilan sebagaimana tadi disampaikan. Nah, ini yang kita harapkan bisa secara profesional dituntaskan oleh penyidik dengan menuntaskan proses penyidikannya. Siapa tersangkanya, apa motifnya, dan dengan demikian itu bisa menjawab keseluruhan apa yang berkembang sekarang di publik. Itu sangat penting sebab setiap orang apakah diperiksa sebagai saksi, apakah sebagai tersangka, itu kan ada ketentuan dan peraturan-peraturannya. Nah, kita harapkan kalau ada yang tidak sebagaimana lazimnya, tentu itu menimbulkan pertanyaan. Jadi saya kira sangat relevan pertanyaan itu untuk menjadi hal yang serius mendapatkan perhatian dari penyidik, agar informasi itu dapat menjadi masukan sekaligus mempercepat proses penyidikan itu sehingga tidak berkembang kemana-mana, penyidikannya profesional, akuntabel, transparan, dan dapat dipercaya. Itu yang kita harapkan supaya penyidikan kasus ini bisa dituntaskan. Sebab titik simpulnya kan tersangkanya ini. Dari situlah digali motifnya, dikembangkan siapa pelakunya, apakah dengan sengaja atau kelalaian, ataukah ada pihak lain yang terlibat. Itu sangat penting dilakukan melalui proses penyidikan ini. Baik, terima kasih Pak Barita Simanjuntak dan juga Bang Arteria Dahlan sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Sehat selalu.